Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, marhaban ya Ramadan. Tentu kita telah menikmati suasana nikmat bahagia dengan selesainya kita berbuka puasa setelah kita menahan lapar dan dahaga selama sehari. Tentu kita sangat berbahagia dengan buka. Dan ini adalah salah satu bentuk peringatan Allah kepada kita semua. Dapat dibayangkan kalau kita tidak makan selama sehari. Dan disitulah salah satu hikmah diwajibkannya kita untuk berpuasa, untuk menahan diri, menahan dalam segala bentuk aspek kehidupan kita, dan memperbanyak aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam setahun Allah Subhanahu wa taala memilih satu bulan, yaitu bulan Ramadan, yang dimana bulan yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Taqwa, dengan menyebut atau mendengar nama Masjid Taqwa, tentu terbayang, teringat orang-orang yang telah merintis, yang telah berjuang sebelum kita ini. Itu nama saja kita sudah lihat bahwa itu bukanlah orang sembarangan. Ini nama takwa itu tentu memiliki latar belakang keilmuan yang mendasar. Karena aktivitas
Ramadan yang kita lakukan selama sebulan ini tujuannya la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid takwa ini baru disebut namanya kita sudah pasti ingat yang pemberi nama atau pendiri atau pengurus sehingga ada masjid ini, itu adalah merupakan orang-orang yang memahami arti sebuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lanjutan ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa tasawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kebahagiaan kita semua, dan tentu kita berharap semoga apa yang kita pergunakan ini atau nikmat fasilitas masjid ini semoga menjadi amal jariah bagi pendahulu kita, dan kita tentunya melanjutkan dari apa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Taqwa, Ramadan ini ada kemajuan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena Ramadan tahun ini alhamdulillah DMI, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, alhamdulillah fokus pada pengembangan dakwah, mulai dari jadwal khatib masjid, terutama kita di Kecamatan Lasusua ini, bahkan dilanjutkan ke kecamatan lainnya di 15 kecamatan se-Kabupaten Kolaka Utara, termasuk jadwal safari, jadwal dakwah Ramadan 1443 Hijriah, alhamdulillah juga diatur, dijadwalkan oleh Dewan Masjid Kabupaten Kolaka Utara. Dan ini bukan hanya dijadwal begitu saja, tapi ini dilengkapi dengan silabus materi ceramah yang disampaikan selama sebulan. Jadi ada kemajuan yang luar biasa yang dilakukan oleh unsur pemerintah kita di dalam rangka menjaga keimanan, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Masjid Taqwa yang kami muliakan, berdasarkan ayat tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini sebagai dasar kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ini bukan hanya kita sekarang ini, orang-orang sebelum kita, nabi dan rasul-rasul Allah sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, cuma cara yang berbeda tapi tujuan yang sama, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini dibangun atas
5 dasar. Bunyal Islam ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, syahadatan alla ilaha illallah. Jadi Islam ini dibangun atas 5 dasar. Pertama adalah syahadatan alla ilaha illallah. Jadi kehadiran kita adalah memberikan kekuatan kepada kita pentingnya pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah utusan, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Wal hajj, melaksanakan haji. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi kita ini pada dasarnya berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lahir di atas permukaan bumi ini, Allah sudah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, siapa Tuhan? Dan pada saat itu kita menjawab syahidna, kita mempersaksikan pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir, menginjakkan kaki kita di permukaan bumi ini, di bumi ini, itu Allah sudah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, dan kita menjawab, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya. Kita ini selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kesempurnaan kasih sayang Allah kepada kita yang patut dicontohi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita lakukan tentu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya zakat. Jadi pada bulan suci Ramadan ada 2 yang menonjol bagi kita umat Islam, yaitu kewajiban kita menunaikan zakat fitrah sebagai ungkapan, sebagai kebersamaan kita terhadap sesama kita. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada umatku, kata Nabi, umat Nabi Muhammad yang tidak bahagia pada hari raya Idul Fitri. Karena yang kaya berbagi kepada yang kurang mampu. Dan yang kurang mampu atau si penerima, dia punya andil, dia punya kewajiban memberikan doa atau mendoakan orang-orang yang telah berzakat atau yang diberikan kepadanya. Wa sauma Ramadan, dan puasa selama sebulan penuh. Jamaah tarawih yang sama berbahagia,
dapat kita menyimpulkan dari pertemuan kita di malam kedua ini, yang pertama, marilah kita bersama-sama mengenang perjuangan pendahulu kita. Kita akui bersama bahwa berkat perjuangan mereka, doa mereka, sehingga kita bisa seperti saat ini, atau kesuksesan yang kita raih sekarang ini bagian daripada perjuangan orang-orang tua kita. Selanjutnya, mari kita sadari bersama bahwa kehadiran bulan suci Ramadan adalah tempat kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita tidak sadar perjalanan waktu 1 bulan, 2 bulan hingga 12 bulan tidak terasa. Dengan kehadiran bulan Ramadan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menahan makan dan minum pada siang hari, memberikan juga ruang kepada organ tubuh kita selama 11 bulan aktif beristirahat untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita bersama-sama menyadari bahwa puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang telah dicontohkan juga oleh Nabi kita, para sahabat, para ulama, dan tentunya sampailah kepada kita semua. Itu berkat perjuangan, pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, syahadat kita, terutama 5 perkara ini. Karena Nabi dan sahabat, kita lihat awal kedatangan Islam, bagaimana orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berhadapan dengan pedang, berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan kekejaman orang-orang musyrik pada waktu itu. Kita sekarang ini Masya Allah, masjid kita terbuka 24 jam, fasilitas masjid luar biasa, kemewahan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kehidupan keseharian kita, Masya Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat ini, sebagaimana firman Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya, dan jika engkau tidak mensyukurinya, Allah akan mencabut nikmatnya. Inilah yang kita takutkan ini. Jangan sampai Allah mencabut nikmatnya akibat karena kurangnya kesyukuran kita kepada Allah, atau tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu marilah kita bersama-sama tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah yang ditopang dengan keikhlasan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semoga kita bertemu sehat. Insyaallah kita lanjutkan materi selanjutnya ba'da salat subuh. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.